teman-teman mungkin kok dia baru bimbingan beberapa kali aja lancar amat, sekarang udah sidang proposal, terus kemudian kok dia udah sidang skripsi, rasanya saya duluan dan ngajuin judul dan sebagainya misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah saluran komunikasi dalam bimbingan skripsi. Teman-teman sekalian, di dalam bimbingan skripsi itu kadang kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Di antaranya adalah dengan pembimbing gitu. Nah, bagaimana kita hubungan itu harus dibangun dengan baik, itu adalah butuh kemampuan komunikasi interpersonal yang bagus. Nah, di samping kemampuan komunikasi interpersonal yang bagus, juga kita harus pandai memanfaatkan fasilitas, apalagi sekarang ya, di era digital, komunikasi terbuka, informasi begitu banyak yang kita bisa peroleh. Jadi kenapa ada teman-teman mungkin kok dia baru bimbingan beberapa kali aja lancar amat, sekarang udah sidang proposal, terus kemudian kok dia udah sidang skripsi, rasanya saya duluan dan ngajuin judul dan sebagainya misalnya. Nah, itu mungkin salah satunya adalah kemampuan bagaimana teman-temanmu yang kelihatannya kok pada saat mengajukan dia belakangan, kenapa jadi dia duluan, itu bisa jadi bukan karena semata-mata bahwa konten dari skripsinya yang bermasalah misalnya, ataupun misalnya oh dia skripsinya gampang kali, enggak juga seperti itu ya, tapi bisa jadi sesulit apapun yang diteliti, kalau memang ada proses komunikasi yang baik, insya Allah itu bisa mempercepat ya jalur dari bagaimana proses bimbingan skripsi itu, sehingga teman-teman bisa lulus cepat gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya komunikasi misalnya, kaitannya dengan, ini kan judulnya tadi saluran komunikasi. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman berbagai saluran komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk proses bimbingan gitu. Jadi kan ini banyak sekali media komunikasi yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat sekarang. Komunikasinya dulu itu apa ya? Kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Siapa sumbernya? Ya mahasiswa, ya penerimanya dosen. Tapi jadi kalau misalnya begitu mahasiswa sama dosen aja, ya enggak. Kalau ini timbal balik misalnya satu saat dosennya yang berbicara, teman-teman yang sebagai mahasiswa mendengar, berarti pada saat itu dosen sebagai sumber. Jadi pertama mahasiswa nih datang kepada dosen, lalu berbicara, konsultasi, mungkin ada keluhan, mungkin ada masalah yang ingin dibicarakan, ingin dibantu. Pada saat itu mahasiswa sebagai sumber, dosennya menyimak gitu ya, apa keluhan mahasiswanya, apa kesulitannya, apa rencana ke depannya, berarti sumber di situ mahasiswa yang dosennya sebagai penerima. Tapi ketika itu sudah diambil alih, dosennya berbicara, teman-teman saya ini sebagai pendengar, berarti sumbernya adalah dosen, mahasiswa sebagai penerima. Nah, sekarang kita lihat beralih ke unsur-unsur komunikasi ya. Nah, teman-teman mahasiswa juga harus paham. Jangan sampai nggak paham unsur-unsur komunikasi ini, apalagi teman-teman mahasiswa yang kuliah di ilmu komunikasi ya. Yang pertama unsurnya adalah pengirim yang disebut sumber, kemudian penerima, kemudian isi pesannya apa? Ada informasi sifatnya, ada edukasi, ada hiburan ya. Kemudian saluran komunikasinya apa yang kita gunakan di dalam proses komunikasi. Dalam hal ini adalah kaitannya komunikasi kita dengan dosen pembimbing kita. Kemudian umpan baliknya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat, saya ulangi ya, jadi unsur komunikasi itu adalah ada pengirim, ada penerima, ada isi pesannya yang disampaikan, ada saluran komunikasi, dan ada feedbacknya ya. Nah, itu harus paham. Kemudian bagaimana sekarang proses bimbingannya?
ya. Sekarang kan sudah lewat nih masa-masa pandemi, mungkin teman-teman sudah mulai bisa bimbingan tatap muka ya dengan dosen pembimbing. Jadi ada komunikasi yang lebih enak gitu. Bagaimana prosesnya? Ada dua, kadang-kadang ada pembimbing, ya udah pertama nih, tahap pertama pada saat pembahasan judul, ya udah berkelompok dulu, misalnya dikelompokkan 5-7 orang kalau itu disebut kelompok kecil, atau nanti berpindah proses individual. Tapi ada juga sih pembimbing yang nggak bikin kelompok gitu, langsung aja kelompoknya di grup WA misalnya ya. Jadi ketemunya langsung pada saat sudah di grup WA misalnya, udah kalau gitu kamu ketemu siapa, tatap muka secara individual gitu. Jadi kita harus pahami bahwa janganlah mudah mengeluh ya, karena rasanya sekarang ini banyak sekali jalan untuk menuju sukses gitu ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya kita tahu komunikasi kita itu dengan dosen pembimbing itu efektif gitu. Kalau kita kirim WA, misalnya teman-teman kirim WA, kan kepengennya dijawab, dibaca dulu, pertamanya dibaca, terus sudah dibaca direspon ya. Tentu harapannya responnya adalah positif gitu. Apa misalnya ya, kalau kita minta ACC pengennya di ACC kan begitu. Nah kita pelajari dulu bagaimana supaya komunikasi bisa efektif, nah gitu ya. Sekarang kita lihat ya, komunikasi dikatakan efektif itu atau sukses jika isi pesan itu bisa diterima oleh yang menerima pesan itu dengan sempurna gitu ya, menghasilkan jadi informasi ini dikirim ya, entahlah salurannya apa yang digunakan oleh teman-teman, kemudian yang menerimanya bisa menerima dengan sepenuhnya gitu, tidak ada distorsi pesan ya. Jadi sehingga kalau ini diharapkan terjalin lancar lah, maka ada sesuatu yang harus teman-teman pahami dan dimiliki, yaitu adalah terjalinnya hubungan baik. Kalau udah hubungannya baik antara mahasiswa dengan dosen, maaf ya, salah-salah WA aja dimaafkan, nggak masalah gitu. Salah-salah isi pesan juga dimaafkan gitu. Jadi kalau kita kembali tadi contohnya, setelah kita lihat nih ya, misalnya antara dosen, kemudian kadang-kadang kalau udah terjalin hubungan baik nih, dosennya juga mengirim pesan gitu. Misalnya gini, nih kamu kalau mau bimbingan, ibu ada di kampus jam sekian sampai jam sekian, atau kamu udah sampai mana, bagaimana perkembangannya, itu dikirim oleh dosen. Itu kalau terjalin hubungan baik secara interpersonal gitu. Makanya teman-teman harus belajar bagaimana menata diri gitu untuk terjalinnya hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Sebab begini, ukuran komunikasi itu sukses atau tidak itu kan dilihat dari tercapainya tujuan pengirim pesan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngirim nih, pada saat kita akan kirim sudah ada nih dalam pikiran kita, saya mau minta ACC, boleh enggak saya mendaftarkan sidang proposal di pekan ini? Maka jangan pertanyaan, harusnya adalah progres ya. Jadi yang saya contohin ya, misalnya gini, anggap saja dosennya laki-laki misalnya, sudah memberi salam, kemudian setelah memberi salam, Pak misalnya, alhamdulillah misalnya saya sudah menyelesaikan bab 5. Di dalam jadwal pekan ini ada jadwal sidang proposal misalnya. Jika Bapak berkenan, saya akan mendaftarkan sidang proposal di pekan ini. Bagaimana Pak? Itu insya Allah kalau itu tinggal oke gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa gini, aduh kok saya WA panjang-panjang kok jawabnya singkat. Ya nggak apa-apa, jawabnya singkat juga kalau oke kan senang kita. Jadi ketika akan mengirim pesan nih pesan saya dari saya kepada mahasiswa, kalau mau ngirim pesan jangan yang bersifat negatif. Negatif itu adalah keluhan ya, atau pertanyaan aja gitu ya. Pertanyaannya juga pertanyaan terbuka, bagaimana gitu, dan itu merepotkan dosen gitu. Jadi lebih baik kamu tuh ketika mengirim pesan sudah membayangkan feedback yang diharapkan atau jawaban yang diharapkan,
dari dosen itu seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan di ACC ini langsung dosennya bilang oke. Jangan nanya lagi, oke apa Pak? Atuh berarti kamu nggak paham. Jadi kalau misalnya kata dosennya, oke ya sudah berarti kamu boleh mendaftar sidang gitu ya. Jadi harus cerdas seperti itu. Nah kalau kita lihat misalnya sekarang masuk ke inti ya, saluran komunikasi ya. Saluran komunikasi itu yang pertama audio, tentu lewat telepon. Cuma mungkin kekurangannya kalau kita langsung menelpon, takutnya dosennya pas nggak bisa menerima. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan urgent gitu lewat telepon, ya tanya dulu Pak, saya ingin menelpon Bapak jam sekian, boleh enggak? Saya mau nanyakan tentang hal ini gitu. Nah kalau hubungannya baik, itu justru dosennya yang menelpon mahasiswa. Ada apa? Gitu. Yang kedua, audiovisual misalnya lewat Zoom, lewat video call, kemudian bisa lewat email ya, dan yang paling populer adalah lewat WA, baik WA interpersonal ya sendiri-sendiri maupun WA grup ya. Berikutnya adalah kalau kita lihat di dalam bimbingan, kalau mahasiswa kadang-kadang Pak gimana ya, judul saya kan yang kemarin diganti oleh Bapak, sebaiknya gimana Pak? Apa yang harus saya ganti? Itu pertanyaan yang kurang cocok. Lebih baik ketika dosen misalnya contohnya judulmu itu kurang menarik, judulmu itu sudah jenuh ya. Itu tanyalah kepada pihak yang lain, jangan dibalik tanya ke dosen. Kan dosen banyak mahasiswanya, banyak sekali sumber yang ditanya, temanmu atau kalau media, internet banyak sekali yang tempat kita bertanya. Nah, udah ketemu judul baru, kirim ke dosen. Pak, saya sudah mendapatkan judul baru, ada 2. Tulis 1, 2, nanti dosennya baca. Tinggal bilang dosennya, nomor 2 oke, kan begitu. Jadi pesan saya nih kepada teman-teman mahasiswa, kita juga harus meringankan dosen gitu. Kebayangkan dosen kalau ditanya, Pak bagaimana ini judul saya yang kemarin kok nggak disetujui, gantinya apa Pak? Masa dosen harus mikirin judul kita gitu? Ya kan skripsi kita. Jadi gitu ya, lebih baik kamu pilihlah beberapa judul gitu. 2 atau 3, jangan 1, nanti dosennya tinggal melihat. Atau mungkin gini, kamu pilih yang nomor 2 aja tapi kurangi ininya, atau kadang-kadang dosen mengambil nomor 2 di copy lalu diperbaiki oleh dosennya, kan enak ya, jadi meringankan lah, jadi cepat di ACC kan enak gitu ya. Nah berikutnya adalah teman-teman sekalian bahwa di dalam proses komunikasi itu pilihlah mana yang paling baik. Karena kalau kita lihat, kalau ditanya Bu yang mana sih yang paling baik saluran komunikasinya, semua juga baik ya, tergantung tujuannya gitu, bagaimana tujuannya, kemudian kapan. Ini saya mau kasih bocoran sama teman-teman, kadang-kadang teman misalnya begini, jam berapa sih ya WA dosen, kan WA mah nggak perlu dijawab segera, jam berapa aja kirim ya, tapi hati-hati ada dosen yang mempersilahkan kamu boleh kirim WA, email jam berapa aja, kan nggak mengganggu. Tapi ada juga dosen yang kamu boleh kirim WA sampai pukul sekian. Nah, jadi kamu cari aja ya kesepakatannya gitu, seperti itu. Yang berikutnya, jangan terlalu banyak bertanya. Misal begini nih, ada nih mahasiswa saya begini, Bu, saya sudah memperbaiki proposal saya sekarang mau kirim email ya Bu ya, revisi proposal. Gimana Bu? Saya biasanya nggak jawab. Masa mau ngirim email aja nanya dulu? Ya nggak? Ya udah aja kalau udah proposalnya direvisi, kirim emailnya lalu kirim berita ke dosennya gitu. Ya jadi carilah yang efektif. Beritanya gini, Pak, alhamdulillah revisi proposal sudah saya perbaiki dan sudah saya kirim ke email Bapak tadi pagi pukul 6, misalnya begitu, kan enak, tinggal dosennya jawab oke nanti dibaca gitu. Kok aneh gitu mau ngirim email pakai nanya dulu gitu. Jadi pesan saya yang cerdas aja lah, nggak usah yang begitu-gitu ditanya ya. Jadi silahkanlah teman-teman
memilih saluran yang cocok. Kalau saya sih biasanya nih kalau baru mengajukan judul itu lewat WA. Kenapa? Tadi itu diceritain kalau memang ada yang kurang tepat, saya perbaiki. Nanti kalau sudah bab 1 silahkan lewat email. Kalau sudah bab 1-nya oke, masuk ke bab 2 baru tatap muka. Bab 3 apalagi seringnya saya tatap muka karena memang banyak yang didiskusikan gitu. Jadi pakailah semua saluran komunikasi, jangan cuma WA aja gitu ya. Jadi pakai sebagai mau WA, mau email, mau telepon sekalipun. Apalagi kalau misalnya ada urgent, misalnya nih ketika mahasiswa lagi antri daftar mau sidang proposal, tiba-tiba ada perubahan di staf administrasi misalnya, itu kan harus segera ya hubungi aja telepon. Kalau misalnya pas nelpon dimarahi dosen ya nggak apa-apa lah, misalnya gini, kenapa kamu telepon nggak bilang-bilang dulu gitu misalnya, ya nggak apa-apa, terima aja gitu ya. Oh iya Pak, maaf ini ada perubahan jadwal, Bapak bisa hadir nggak kalau tanggal 15, kan tadinya saya daftar tanggal 7 misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah lah takut-takut, jadi komunikasi itu bisa lancar apabila satu, terjalin hubungan baik. Kalau sudah terjalin hubungan baik antara dosen dan mahasiswa, insya Allah kekurangan-kekurangan kita nih sebagai mahasiswa akan diperbaiki oleh dosen. Dosen juga akan maklum gitu ya. Jadi kesimpulannya, gunakanlah berbagai saluran komunikasi di dalam proses bimbingan skripsi supaya bimbingan skripsinya lancar. Jadi jangan lupa nih, saya garis bawahi, skripsinya bagus, hasil penelitiannya bagus, saluran komunikasi yang digunakan lengkap, tapi kalau hubungan baik tidak terjalin, biasanya ada hambatan. Maka jangan lupa, jadilah hubungan baik. Tanya kepada teman-temanmu yang sesama pembimbingnya sama maksud saya. Gimana sih kalau sama ibu ini, kalau bapak ini gimana cara komunikasinya? Atau kalau perlu tanya kakak-kakak kelas yang sudah sukses kayak gitu ya. Nah baik teman-teman, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan cepat lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.